Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Appscape sekalian, saya Yomil Fajri, tutor Appscape Indonesia. Bagaimana kabarnya sahabat Appscape sekalian? Semoga sehat selalu ya. Nah, pada kesempatan kali ini, Yaumil akan membahas beberapa diagnosis yang kita himpun di pertemuan ke-25. Di antaranya ada diagnosis diare, diagnosis kekurangan volume cairan, diagnosis risiko shock, risiko perdarahan, dan juga diagnosis ketidakstabilan kadar glukosa darah. Nah, untuk tidak memperpanjang lagi, langsung saja kita masuk pada video pembelajarannya. Oke teman-teman semuanya, sekarang kita masuk pada diagnosis yang kedua, yaitu hipovolemia, atau yang biasa kita kenal juga dengan kekurangan volume cairan. Di pertemuan sebelumnya, kita juga sempat bahas hipervolemia ya, dan hipovolemia ini adalah lawan dari hipervolemia. Jadi hipovolemia itu adalah suatu kondisi penurunan volume cairan di intravaskular, intraselular, dan juga di interstisial. Data kunci untuk mengangkatkan diagnosis ini ada beberapa, sahabat Appscape sekalian. Yang pertama adalah abnormalitas TTV. Nah, bentuk abnormalitas TTV-nya diantaranya adalah pertama itu penurunan tekanan darah, terus kemudian yang kedua adanya peningkatan denyut nadi, namun denyut nadinya teraba lemah. Dan kemudian turgor kulit juga menurun, membran mukosa kering, volume urin juga menurun ya. Ini seperti kondisi oliguria atau bahkan bisa sampai anuria. Dan yang terakhir itu nilai hematokritnya meningkat ya. Jadi demikian sahabat Appscape sekalian, definisi dari diagnosis hipovolemia dan juga data kunci untuk mengangkatkan diagnosis ini. Kita lanjut sahabat Appscape sekalian ke soal yang kedua. Seorang laki-laki 25 tahun dirawat di bangsal penyakit dalam. Hasil pengkajiannya, klien mengeluh badan terasa lemah, nafsu makan menurun, mual disertai muntah 5 kali dalam sehari, dan juga mencret dalam sehari ini juga mencret 2 kali dalam 24 jam. Membran mukosa tampak kering, turgor kulit menurun, frekuensi nadi 101 kali per menit, dan teraba lemah, serta suhu tubuhnya 37,6 derajat Celcius. Apakah masalah keperawatan yang tepat? Apakah A. hipertermia, B. kekurangan volume cairan, C. defisit nutrisi, D. resiko kekurangan volume cairan, atau E. diare? Dan mari kita bahas sahabat Appscape sekalian ya. Di sini kita melihat pasien mengeluh badannya terasa lemah, terus kemudian mual disertai muntah 5 kali, udah 5 kali ya, dan mencret 2 kali dalam 24 jam. Nah, karena mencretnya masih 2 kali, belum lebih dari 3 kali, maka diagnosis diare jelas nih tidak tepat ya sahabat Appscape sekalian. Terus ada lagi data penting nih sahabat Appscape yang bisa kita tengok ya, bahwa di sini membran mukosanya tampak kering, turgor kulitnya menurun, frekuensi nadinya meningkat dengan kekuatan denyut nadi yang teraba lemah. Nah, dari data ini udah mengarah pada diagnosis yang kita sebut dengan kekurangan volume cairan. Ya, ini yang kekurangan volume cairan sahabat Appscape. Nah, sekarang mari kita bahas opsi jawaban lainnya. Hipertermia. Meskipun di sini ya suhu tubuhnya meningkat sedikit di atas normal ya, 37,6. Namun di sini juga kurang tepat ditegakkan karena juga lebih memprioritaskan diagnosis kekurangan volume cairan. Datanya lebih banyak pada kasus soal yang kedua. Terus defisit nutrisi jelas sahabat Appscape tidak tepat. Di sini memang terdapat data nafsu makan menurun, namun tidak ada data seperti adanya penurunan berat badan ya, atau bahkan adanya data yang mengarah pada indeks massa tubuh yang underweight. Di sini nggak kita temukan sahabat Appscape ya. Terus lanjut, resiko kekurangan volume cairan jelas ini tidak tepat karena masalah udah tampak atau terjadi secara aktual. Dan yang terakhir, diare juga tidak tepat seperti yang udah Yomil jelaskan tadi. Jadi sahabat Appscape bisa kita simpulkan untuk soal yang kedua ini jawabannya adalah opsi B, kekurangan volume cairan.
Demikianlah video pembelajaran kita kali ini. Terima kasih sahabat Upscape yang telah menonton video pembelajaran ini sampai habis. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan tonton terus video pembelajaran di YouTube channel Upscape Indonesia. Terima kasih.